And I'm never gonna be perfect. Gue rasa gue gak akan bisa jadi orang yang segitunya gitu sama gue dan cara gue beribadah. Kayak maksudnya gue gak mau banget jadi kayak Fadil Metromos bikin sujud yang kayak gila lu bangun apa lu sholat 5 waktu, wah gila lu Habib gitu. Gue Metromos, musisi dari Jakarta, dan di bulan Ramadan ini gue baru aja rilis single judulnya Sujud. Gue mencoba untuk menceritakan bentuk romantisme yang gue rasakan bersama Tuhan gue. Dan untuk menelusuri romantisme itu, gue mencoba untuk memahami lebih dalam dari berbagai perspektif di Jalan Pekojan di Jakarta Barat. Gue nyari makna sujud dan cerita orang-orang pertama yang bersujud di tanah Jakarta, langsung dari penjaga warisan tempat-tempat suci ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, kan gitu. Hanya saja orang yang memakmurkan daripada rumah-rumah Allah itu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, dan mereka mendirikan sholat, dan mereka tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Nah ya Ana sendiri lama-lama makin kesini makin ada hasrat buat mempelajari lebih dalam tentang apapun yang berbau tentang Islam. Sejarah. Ya, sejarah dan juga pindahnya orang Yaman dari Yaman ke sini gitu, kampung Arab dan lain-lain. Ana taunya ya di kampungnya Umi sebutannya kampung Arab. Di Batavia itu kalau dikatakan masjid yang tertua ya barangkali iya. Di antara salah satunya Masjid Jami An-Nawir yang ada di wilayah Pekojan ini. Karena tercatat dibangunnya tahun 1760 Masehi. Sebelum Baba kecil? Ya artinya pembangunan itu antara zamannya Baba kecil ada dan sudah tiada gitu kan. Ya kita rasakan ya memang ini sesuatu anugerah yang Allah berikan, ya mungkin ini amanah juga yang ditaruh di pundak Ana sebagai orang yang dipercayai, dan kebetulan Ana sendiri sebagai pengajar di masjid ini. Yang bagian masih terpelihara sampai saat ini ya yang utama pelapon. Atap ya, bagian atap dalam ya, bagian atap dalam dan juga pintu jendela yang ada di dalam bangunan masjid ini, kemudian juga pilar-pilar yang itu sebagai salah satu simbol juga ya keunikan Masjid Jami An-Nawir Pekojan, karena pilarnya berjumlah 33 ya yang ada di dalam sejumlah daripada tasbih, tahmid dan takbir yang biasa dibaca selepas sholat. Masya Allah loh, itu iya, puitis ya? Iya, jadi memang semua pintu jendela pun itu mempunyai makna. Ya, jadi bukan hanya sekedar dibangun untuk akses keluar masuk, tapi mempunyai makna, filosofinya. Boleh ceritain filosofi? Ya, filosofinya seperti bangunan pintu utama yang dulu pertama kali dibangun adalah pintu yang menghadap ke arah timur. Itu berjumlah 5 buah yang melambangkan daripada rukun Islam. Nah, untuk menandakan rukun Islam ini, di antara rukun Islam ada 2 rukun yang memang kelihatannya lebih spesifik untuk dibahas. Yang pertama tentang rukun sholat, yang kedua haji. Nah, untuk rukun sholat dan haji ini berbeda pintunya. Ya, untuk masalah sholat itu dibuatkan pintu dengan ukiran dan juga balokan atau kusen yang sangat amat berbeda daripada pintu-pintu yang lainnya. Nah, kemudian untuk pintu yang ditetapkan sebagai haji itu adalah sebagai pintu penyempurna yang tidak ada celah untuk masuknya angin ataupun apa yang memang ya artinya pintu secara rapat ya kan. Kalau pintu-pintu yang kita lihat ini mayoritas di masjid ini pintunya apa namanya tuh kalau istilahnya tuh ada celahnya, ada celah buat udara dan cahaya, ventilasinya gitu. Nah itu yang mengarah ke timur ya, mengarah timur itu melambangkan daripada rukun Islam. Kemudian yang mengarah ke barat itu melambangkan rukun iman. Ya, dengan 4 buah jendela, 2 buah pintu.
Ya, kanan dan kirinya 2 buah pintu, kemudian 4 buah jendela yang cukup besar, itu melambangkan rukun iman yang ada 6. Nah, kemudian pintu yang mengarah ke utara itu berjumlah 5 buah, melambangkan daripada jumlah sholat 5 waktu. Nah, kemudian pintu yang mengarah ke selatan, pintu terakhir, menjadi akses utama Masjid Jami An-Nawir yang sekarang. Ya, itu arah ke selatan. Jadi pintu 4 buah ini 3 buah melambangkan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang satu pintu melambangkan Sayyidina Ali. Ya, apa perbedaannya antara Sayyidina Ali dengan 3 sahabat yang sebelumnya? Masanya yang singkat. Ya, artinya dengan masa singkat itu dibikin pintu yang kecil. Masya Allah. Jadi yang 3 itu besar, yang satunya kecil. Ya. Puitis. Iya. Ini. Jadi ini sesuatu hal yang memang mungkin orang-orang yang ada di zaman sekarang belum tentu bisa berpikir untuk Jadi orang-orang dulu tuh pikirannya, makanya jangan dianggap orang-orang dulu itu mereka keterbelakangan, mereka justru lebih maju dalam pemikirannya. Kita bisa bahagia saat ini karena pikiran mereka. Menurut Ana puitis ya, puitis dan gak cuma simbolik, tapi cara mereka untuk menghormati masa lalu dengan cara dengan medium yang kekal dengan waktu gitu. Betul. Nggak ada cara lain, kayak maksudnya mungkin tidak dengan lukisan atau tidak dengan tulisan, tapi untuk dari bentukan simbol itu gitu. Dan memang tugas penyampai pesan itu untuk yang menceritakan hal-hal tersebut gitu ya. Penyebaran agama Islam di Jakarta nggak lahir gitu aja. Ada berbagai macam proses yang harus dilewatin untuk masuk ke dalam kota yang heterogen ini. Dari kemenangan Fathahillah yang berhasil mengusir Portugis sampai bermukimnya bangsa Moor di Jakarta. Dalam proses masuknya Islam di Jakarta, berdagang menjadi salah satu media yang kerap digunakan untuk melakukan penyebaran. There's a lot of goats, including this guy. Pak Haji, udah berapa lama nih jualan kambing gimana? Kalau jual kambing itu, kalau dari aneh sendiri itu udah 40-an tahun, 30-an lah. 30-an tahun lah, kira-kira 30-an tahun lah. Umur berapa nih? Masih muda nih kelihatan nih Ben nih. Hah? Masih muda nih kelihatan nih. Iya, aneh umur 5 lebih deh, 50 lebih. 30 tahun di sini. Iya. Kayak ada ini Kalau dari aneh iya 30 tahun, kalau ini kan keturunan ini mah. Semua ini dari ujung ke ujung keturunan yang dagang. Baru sekarang katanya namanya jembatan kambing. Jembatan kambing, awalnya kan dari Abah Aneh dulu. Nah, Abah ente berarti ini bener gak sih kalau misalnya dari Yaman ini berarti semuanya? Iya betul, dari Yaman betul. Agremut. Kakek Aneh nih dulu dagang di sini nih rumahnya nih. Kojan Raya ini namanya. Nah di sini, nah terus akhirnya dia ini mau apa nih, kerja apa nih, Bu? Dari sono nih dari Romut. Akhirnya dia punya dagang kambing. Tadi pakai gerobak. Gerobak sama daun itu tuh yang di pinggir kali itu. Daun apa namanya itu? Pokoknya kayak daun gitu lah gitu, kayak daun jati. Iya, daun jati. Dulu gerobak di seberang sono. Akhirnya punya pindah ke kemari. Beli nih tempat, saat sebut saya dari sini sampai situ tuh ke belakang nih. Itu tahun berapa tuh ya? Waduh, tahun 40-an lah itu. 40-an 50-an dah, 40-an dah itu mah. Tiap hari itu kemari di seret-seret kambing apa tuh, nah akhirnya dinamain jembatan kambing. Awalnya dari situ doang. Kalau menurut Ami itu berdagang itu kira-kira tuh apa tuh? Ya itu dia, dulu kan kakek Aneh kan dia dari Hadromut dagang kemari sambil mencari Islam. Kalau ini namanya yang di Langgar Tinggi Alwi Asegaf. Oh, Segaf. Yes. Wait, hold up. Kemarin pas gue datang dia lagi benerin motor Kimco. Apa tuh? Motornya Kimco, motor Matic pertama kali.
Wow. Masuk Indonesia. Aduh, motor Korea. Jemko. Spare partnya udah susah. Nah, ini tempatnya masih ada. Selesaikan hari ini, meski berseru sendiri di dalam rindu penghantu pikiranku, penuh sukma atapmu, ada kau di doaku, ceritakan harimu. Arsitektur tempat ini tuh beda gitu loh sama masjid-masjid yang lain gitu loh. Ya. Kayak boleh diceritain nggak sih sejarahnya tempat ini gitu? Alhamdulillah ini ada dari saudagar-saudagar Yaman ini datang kemari, mereka berdagang. Dan yang berdagang ini bukan hanya orang Yaman, tapi orang India, orang Cina. Sehingga banyak perpaduan arsitektur dari India, Cina, dan Portugis, Arab. Iya. Dan itulah yang menyebabkan tempat ini mempunyai perpaduan arsitektur yang begitu banyak dan begitu rangkum. Soalnya walaupun mereka lain agama, lain bangsa, tapi mereka satu tujuan, sama-sama berdagang atau menjadi saudagar-saudagar di sini. Berdagangnya ketemu di Iya. berdagang. Di perdagangan. Iya. Kalau di situ tulisannya CIA. CIA, iya. Betul. Cina. CIA, Anda mau sebut tadi ya. Sebut, iya CIA, Cina, India, Arab. Gimana tuh dulu tuh situasi tempat waktu awal-awal? Ya, setelah datang orang-orang Yaman ke sini dan mereka sambil berdagang dan berdakwah, dengan hasil dagangan mereka dipakai buat dakwah. Dan dia mendarat di Sunda Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa, dan bermasyarakat di Kampung Pokojan ini. Karena di Kampung Pokojan ini sebelumnya sudah ada orang-orang India Islam yang disebut Koja, makanya disebut Pekojaan. Iya. Nah, mereka berasimilasi di kampung ini. Seterusnya Belanda menentukan supaya tidak ada lagi wilayah yang dipakai oleh orang Arab. Maka di Pekojan ini ditentukan sebagai Kampung Arab Jakarta pertama, atau disebut Kampung Jakarta yang pertama. Kampung Arab adalah Pekojan. Itu langgar kata atau termasuk bahasa Betawi. Dulu belum ada kata-kata musolah. Jadi orang mengetahui langgar. Kalau langgar itu ada lagi yang bilang suro. Karena sholatnya di atas maka disebut langgar tinggi. Sebab belum ada dulu orang yang sholatnya di atas. Dan di bawah ini tempat penginapan kolega dagang mereka yang dari Tangerang, dari Serang, dari Banten, dan stay di sini. Masih banyak yang Iya, dulu sholat di sini. iya. Gitu. Oh dulu ya? Mereka pakai getek dari Tangerang kemari, ada yang pakai getek dan geteknya pakai saung, bawa kelapa, bawa duren, bawa buah-buahan yang lainnya. Dan dia parkir di sini. Tapi masih banyak jemaah yang orang yang beribadah di sini, yang jemaah-jemaah yang. Ya, alhamdulillah. Memang kebetulan di sini juga kampung Arab, tapi sudah banyak orang-orang Arab yang pindah. Oh gitu. Iya. Jadi ada yang pindah ke Tenabang, ada yang pindah ke Mester, ada yang pindah ke Cawang. Dan sekarang malah mayoritas jamaah ada condet. Iya betul. Iya.
Langgar ini sebenarnya seperti perahu. Dia suka goyang kiri, suka goyang ke kanan. Cuma ya nggak seperti perahu benar, tapi pada saat mana dia goyang ke kiri, saat mana dia goyang ke kanan, ya seperti ada di sungai, ya. Itulah yang agak sedikit orang berpikir kok kelihatannya sekarang miring, iya ke kiri. Tapi ntar berapa tahun kemudian atau berapa hari kemudian dia miring ke kanan. Iya. Kita sekarang sering lihat ada banyak perpecahan gitu ya di ini gitu. Bagaimana pendapat Ami terhadap hal itu? Alhamdulillah orang-orang terdahulu atau orang yang ya kata gue bilang pada zaman itu mereka punya hati yang mukhlis, punya hati yang ikhlas. Walaupun mereka lain agama, lain bangsa, lain bahasa, tapi dengan hati yang mukhlis, dengan hati yang ikhlas, ya, sehingga membuat kesatuan. Mereka saling tolong menolong, saling beri memberi, saling menunjang apa menjadi kebutuhan kita, apa kebutuhan mereka, itu saling tolong menolong. Kalau bahasa Arabnya at-ta'awun, ya, bil birri wa sabri. Jadi artinya kita saling membantu, ya, dengan keikhlasan. Jadikanlah hatimu hati yang ikhlas. Jadikanlah dirimu sebagai orang yang mukhlisin, yang tidak berharap kepada manusia, tapi selalu berharap kepada Allah.